Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Oh ya, hari ini saya baru saja kembali dari proses penyaluran bantuan sosial karena kebetulan di sini sudah mulai disalurkan per hari ini, yaitu Jumat Berkah ya. Teman-teman penerima bantuan sosial mengatakan ini adalah Jumat Berkah karena per hari ini, Jumat tanggal 21 Februari sudah mulai disalurkan bantuan sosial BPNT maupun PKH yang selama ini cairnya melalui PT Pos Indonesia. Oh ya, komen di bawah ya di wilayah mana saja yang sudah mendapatkan informasi terkait penyaluran bantuan sosial yang melalui PT Pos Indonesia ini. Apakah untuk penyalurannya akan dimulai besok, lusa, atau mungkin hari Senin? Dan beberapa informasi dari wilayah teman-teman sesama pendamping pada saat saya koordinasi dengan beliau, ternyata kebanyakan itu dimulai penyalurannya yaitu besok, hari Sabtu tanggal 22 Februari. Nah, di video kali ini khusus saya akan membahas terkait penyaluran bantuan sosial yang cairnya melalui PT Pos Indonesia. Ada beberapa fakta yang penyalurannya kali ini ternyata berbeda dengan penyaluran bantuan sosial PK maupun BPNT yang cairnya melalui PT Pos pada penyaluran sebelumnya. Oleh sebab itu, kepada semuanya, pastikan nonton video ini sampai habis, dan bagi yang baru saja bergabung, silahkan diklik dulu subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap info yang terupdate terkait bansos yang selalu saya bahas di channel ini. Baiklah, fakta yang pertama yaitu kepada Bapak Ibu semuanya penerima bantuan sosial yang sebelumnya bansosnya cair melalui PT Pos Indonesia, jangan kaget apabila ngecek namanya di websitenya Cek Bansos atau melalui aplikasi Cek Bansos, ternyata di sana masih muncul keterangan seperti ini, yaitu masih muncul di periode sebelumnya, periode Oktober, November, Desember tahun 2024 lalu. Akan tetapi sudah mendapatkan undangan terkait penyaluran bantuan sosial. Nah, ini dia adalah faktanya. Karena kenapa ini berbeda dengan tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya biasanya apabila BNBA-nya KPM ini sudah keluar untuk penyaluran bantuan sosial yang melalui PT Pos, maka untuk statusnya yang ada di websitenya Cek Bansos atau di aplikasi Cek Bansos di sana sudah berubah menjadi periode yang sekarang. Akan tetapi per hari ini pada saat saya ngecek beberapa nama-nama KPM yang ada di websitenya Cek Bansos, ternyata di sana masih berada di periode sebelumnya dan namanya sudah ada di BNBA penyaluran tahap 1 yang melalui PT Pos. Jadi itu tadi bedanya dengan penyaluran bantuan sosial di tahap sebelumnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu jangan kaget apabila ngecek di sana ternyata periodenya belum berubah. Nah, patokannya adalah BNBA-nya atau undangan penyaluran bantuan sosial yang melalui PT Pos Indonesia yang diberikan kepada Bapak Ibu semuanya, atau biasanya juga ada hanya berupa BNBA yang disebarkan, yang dikasih kepada Bapak Ibu sebagai dasar untuk datang mengambil bantuan sosialnya ke kantor pos terdekat. Selanjutnya, fakta yang kedua. Jadi, berdasarkan kasus di sini penyaluran bantuan sosial hari ini, beberapa KPM komplain karena tiba-tiba nominal bantuan sosialnya itu ternyata berkurang dari sebelumnya. Nah, ini belum diketahui penyebabnya apa, karena jika dilihat KPM ini anggota keluarganya tidak ada yang berkurang, hanya saja kok tiba-tiba nominal bansosnya berkurang. Dan ini masih dicari tahu penyebabnya apa. Karena ini bisa jadi ada beberapa kemungkinan, bisa jadi karena ada aturan baru yang menyatakan bahwa komponen PKH ini dibatasi, atau bisa jadi juga beberapa data KPM ini ada yang bermasalah tiba-tiba ya, data dirinya pada saat dipadankannya data DTKS dan juga diintegrasikan menjadi DTSE. Nah, jadi saat ini kami semuanya masih mencari tahu dan semoga saja ini tidak terjadi di wilayah-wilayah lain, yaitu nominal bantuan sosial KPM tersebut tiba-tiba berkurang dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu fakta yang ketiga. Fakta yang ketiga ini cukup menyenangkan karena beberapa KPM yang sebelumnya hanya menerima bantuan sosial BPNT murni atau sembako murni saja yang biasanya cair melalui PT Pos Indonesia, ternyata di tahap 1 ini ada beberapa KPM sudah sekaligus menerima bantuan sosial PKH juga dan berbarengan cair melalui PT Pos Indonesia. Oleh sebab itu nominal bansosnya semakin bertambah dikarenakan jenis bantuan sosial yang ia terima bukan lagi hanya satu jenis bansos, yaitu BPNT program sembako, akan tetapi sekaligus mendapatkan dua jenis bantuan sosial yang cairnya berbarengan melalui PT Pos ini,
yaitu bantuan sosial BPNT dan juga bantuan sosial PKH diterima sekaligus. Nah, ini yang menyebabkan nominal bansosnya otomatis bertambah ya, bisa jadi 2 kali lipat lebih banyak dikarenakan jenis bansos yang ia terima sekaligus 2 juga. Ini berdasarkan komponen. Misalnya, yang tadinya ia menerima BPNT murni saja yang mana nominalnya itu hanya Rp600.000 karena untuk alokasi 3 bulan sekaligus. Dan misalnya dia menerima PKH komponen lansia atau disabilitas, maka nominal bansos yang ia terima dari PKH ini juga Rp600.000. Jadi 2 kali lipat lebih banyak. Fakta selanjutnya yaitu terkait jumlah BNBA KPM. Ini berubah drastis dari sebelumnya, yang mana sebelumnya itu cukup banyak sekali nama-namanya, akan tetapi pada penyaluran kali ini bisa dibilang 2 kali lipat lebih sedikit dibandingkan yang sebelumnya. Nah, ini kami semuanya wanti-wanti ya. Kami khawatir ini adalah pengurangan nama-nama KPM, yang mana data-data KPM ini sebagian ditidurkan dikarenakan telah diintegrasikan data DTKS menjadi DTSE. Namun harapan kami semuanya semoga saja akan ada penyaluran bantuan sosial susulan dalam waktu dekat ini bagi nama-nama KPM yang belum keluar di termin 1 ini. Nah, tapi tidak ada salahnya juga buat Bapak Ibu apabila teman-temannya sudah mendapatkan bantuan sosial, sudah mencairkan bantuan sosial, baik itu PKH maupun BPNT encernya melalui kartu KKS atau encernya melalui PT Pos Indonesia. Apabila bansosnya Bapak Ibu belum juga cair, coba dicek dulu namanya yang ada di websitenya Cek Bansos atau yang ada di aplikasi Cek Bansos. Lihat di sana periodenya. Apabila periodenya di sana masih berada di periode sebelumnya, tahun sebelumnya, maka tidak ada salahnya Bapak Ibu menanyakan langsung terkait statusnya yang ada di SIKNG. Melalui pendamping sosialnya bisa langsung ke sana, atau melalui operator SIKNG yang ada di desa atau kelurahan setempat juga bisa. Untuk mengetahui aja apakah statusnya di sana sudah proses, apakah masih ada harapan akan cair atau tidak. Sebab saat ini data DTKS telah diintegrasikan menjadi DTSE. Oleh sebab itu ada beberapa data-data yang tidak memenuhi kriteria akan otomatis tertolak oleh sistem atau ditidurkan datanya melalui kementerian langsung. Namun harapan kami semuanya semoga saja akan ada segera keluar ya untuk penyaluran bantuan sosial susulan atau termin-termin berikutnya. Baiklah, jadi itu tadi beberapa fakta terkait penyaluran bantuan sosial tahap 1 tahun 2025 ini yang melalui PT Pos Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada komentar di video saya yang sebelumnya. Oleh sebab itu kepada Bapak Ibu semuanya, apabila ada hal yang ingin ditanyakan seputaran bantuan sosial, silahkan tulis komentarnya di bawah video ini. Tapi ingat, jangan ditanyakan hal-hal yang sudah saya bahas di video ini atau di video-video sebelumnya. Oke, ini dia untuk pertanyaannya. Datanya dari Kak Ria Maharatu Sakil. Katanya, kenapa sekarang bansos BPNT nggak bisa diambil semua? Kena potongan admin bank, sebelumnya itu nggak pernah dapat. Yang bisa diambil hanya 500.000 saja dan sisa saldonya 93.000. Oke, jadi gini ya Kak, kalau Kakak nariknya ke ATM langsung, di sana kan ada nominalnya ya, nominal batasnya. Jadi yang bisa Kakak ambil itu sebenarnya 550.000 kalau pecahan 50 ribuan. Tapi kalau ATM-nya pecahan 100 ribuan, otomatis yang bisa keluar hanyalah lembaran ratusan ribu. Jadi solusinya adalah kalau kakak mau ambil semuanya sampai dengan saldo 0, yaitu kakak mengambilnya melalui agen-agen bank. Nggak harus warung ya, agen-agen bank itu kan beri link misalnya atau BNI 46 itu biasanya ada. Di sana baru bisa diambil sampai 0 rupiah. Tapi kalau di ATM memang nggak bisa kak, apalagi kalau pecahan 100 otomatis yang bisa keluar hanya nominal ratusan aja. Pertanyaan selanjutnya, Waalaikumsalam, kenapa kartu KKS miliknya nggak pernah terisi saldo lagi? Kartu KKS-nya terbitan tahun 2020. Nah, ini bisa ditanyakan ya Kak melalui aplikasi SIKNG, desa atau kelurahan setempat atau melalui pendampingnya. Kenapa nggak cair? Minta cari tahu penyebabnya apa, biar lebih clear semuanya. Selanjutnya, kalau kartu merah putihnya punya ibunya katanya nggak ada buku tabungannya, itu gimana ya? Oke, jadi ada beberapa memang pendistribusian KKS pada waktu itu tidak diberikan buku tabungan. Kalau mau punya buku tabungannya, kakak bisa mendatangi bank terdekat untuk menyampaikan hal tersebut, minta dicetakkan buku tabungannya. Selanjutnya yaitu mau tanya kalau PKH masih status pengurus itu gimana? Pengurus itu bagus saja ya, karena pengurus ini artinya dia adalah pengurus bansos tersebut. Berikutnya mohon penjelasannya, saya baru pertama dapat BPNT Desember kemarin lewat pos 2025, statusnya tidak. Padahal layak untuk mendapatkan. Nah, kalau statusnya di tahun 2025 ini tidak, barangkali atau bisa jadi
Ini bansosnya ditidaklayakkan dikarenakan beberapa alasan. Jadi, untuk mengetahui terkait alasannya Kak, saya sarankan tanyakan langsung ke pendampingnya atau ke operator SIKNJ yang ada di desa atau kelurahan setempat. Tanyakan terkait alasannya kenapa ditidaklayakkan. Selanjutnya mau tanya PKH BPNT tahap 1-nya sudah cair, apakah nanti di tahap 2 akan cair lagi? Secara sekarang sudah ganti DTSE bukan lagi DTKS. Oke, jadi untuk penyaluran bansos tahap 1 ini setahu saya itu sudah menggunakan DTSE. Jadi dasarnya sudah menggunakan DTSE bukan lagi DTKS ya Kak. Jadi besar kemungkinan kalau cair di tahap 1 ini maka masih bisa cair di tahap 2-nya. Baiklah, sekian info yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Sebagian pertanyaan tidak saya jawab karena ini sudah saya bahas di video saya. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.